Mau ngapain kamu datang ke sini lagi? Masih berani kamu datang ke sini? Setelah kamu lakukan apa ke keluarga saya? Nggak ada yang berani ngusir saya dari sini, Om. Buktinya saya bisa bebas keluar masuk sini. Dan saya menunggu Om Raymond di sini. Kamu pergi dari sini sebelum saya panggil security. Pergi dari sini kamu. Tujuan kamu datang ke sini apa? Kamu sudah tidak diterima di perusahaan ini. Oke. Kalau Om Raymond nggak menerima saya di perusahaan ini lagi, at least Om Raymond nggak menghalangi saya untuk bekerja di perusahaan lain. Karena itu sama aja Om Raymond pengecut. Tahu nggak? Tutup mulut kamu, Rizky. Kamu bukan lawan saya karena kamu tidak sepadan sama saya. Ingat kamu. Oh ya? Justru malah sebaliknya. Om Raymond kelihatan takut sama saya. Om Raymond takut kalau saya bisa bangkit dan bisa mengalahkan Om Raymond. Oh ya, satu lagi. Om Raymond jangan sampai koma lagi ya. Karena saya bisa merampas semua yang Om Raymond punya. Bocah nggak tahu diri, kamu tuh bener-bener songong banget ya. Mulutmu tuh kurang ajar banget, tau nggak? Kamu keluar nggak? Hah? Keluar nggak? Keluar nggak? Udah keluar. Kamu tuh bener-bener ya. Langin berapa kali masih aja. Stop. Saya tuh paling benci banget sama orang nggak tahu bauhu, nggak terima kasih, nggak tahu diri kayak kamu. Sekali lagi Om Raymond menghalangi saya bekerja sama dengan perusahaan lain, saya pastiin, saya akan menghancurkan Om Raymond. Mel juga nggak akan menjadi milik siapapun. Om Raymond dan keluarga Om Raymond harus merasakan sakit hati apa yang saya rasakan. Lihat aja nanti. Pak Bos, itu orang bener-bener sebetulnya banget Pak Bos. Sayang, sebentar ya. Aldebaran nelpon. Halo? Oh, kamu udah dengar soal Putri? Ya, makasih ya Mas Al. Iya, nanti saya sampaikan. Oh iya, sama saya tunggu kehadirannya Mas Al, Reina, sama Mbak Andin ya, pernikahan kita. Ajak semuanya. Dan tadi juga di mobil Putri nitip salam. Sampai ketemu ya Mas Al. Ya, makasih. Sampai ketemu. Kenapa Aldebaran telepon kamu? Emang lagi ada project bareng? Enggak sayang, tadi awalnya mau ngomongin soal bisnis. Tapi dia dengar kabar kalau kamu udah ditemukan. Terus dia bilang selamat. Emangnya dia tahu kalau kemarin aku diculik? Ya tahu dong sayang. Kan aku minta tolong semua orang buat nyari kamu. Bisnis partner aku, kolega aku. Pokoknya siapapun yang ya bisa bantu aku cari kamu lah. Dan aku juga udah nyampein ke mereka kalau aku undang mereka ke pernikahan kita. Mereka nggak sabar mau datang. Keluarga mereka harmonis banget ya. Dan mereka juga saling melengkapi. Apalagi kan sekarang Andin lagi hamil. Itu artinya sebentar lagi keluarga mereka akan makin sempurna
karena akan lahir buah hati mereka. Kalau nanti kita udah nikah, aku nggak tahu kapan keluarga kita akan sempurna. Karena kan aku nggak bisa kasih kamu anak. Sayang, nggak usah khawatir ya. Sekarang aku nggak mau kamu ngebahas soal itu ya. Mendingan kita fokus aja ke pernikahan kita dan kita fokus jenguk papa aku di dalam sana. Kan sebentar lagi jadi papa kamu juga. Udah nggak usah dipikirin ya, jangan dibahas dulu. Kita jenguk papa sekarang. Silakan. Makasih Pak. Papa. Pangeran. Senang sekali Papa rasanya dikunjungin sama anak Papa. Sama calon mantu Papa yang cantik. Om, apa kabar? Om baik-baik aja. Kita duduk baik. Om di sini ikut gak tenang mikirin kamu Putri. Iya Om, emang penculikan kemarin itu sempat bikin semua orang khawatir. Tapi semuanya udah berlalu kok, aku baik-baik aja sekarang Om. Om senang dengarnya. Pangeran, kamu harus bisa benar-benar jagain Putri. Jangan sampai hal kayak kemarin tuh terulang lagi sama dia. Kalau itu pasti, Pak. Pasti aku akan terus jagain Putri. Apalagi sebentar lagi kita akan menikah. Dan aku tahu banget kalau Vito sama Rizky masih dendam sama aku. Jadi mereka pasti akan menggunakan Putri, memanfaatkan Putri. Karena mereka tahu Putri adalah kelemahan aku. Rasanya sedih banget setiap aku dengar Pangeran sebut nama Vito dengan penuh amarah. Biar gimana pun kan Vito itu kakak aku. Tapi aku bisa maklum sih kenapa Pangeran sampai semarah itu sama Vito. Karena emang apa yang Vito lakuin ke dia udah sangat keterlaluan. Papa minta maaf sama kamu Pangeran. Putri, Papa sepertinya gak bisa mendampingi kamu di acara pernikahan kamu nanti. Karena kamu tahu kan keadaan Papa sekarang. Sepertinya sulit untuk Papa bisa dapat izin keluar dari sini. Dan Om pasti akan selalu mendoakan kalian berdua yang terbaik buat kalian. Jujur, dengan kehadiran Papa di pernikahan aku sama Putri akan sangat berarti buat kita. Tapi melebihi itu semua, doa dari Papa. Itu yang paling berarti buat kita, Pak. Maura, aku mohon sama kamu, Maura. Jangan tinggalin aku, Maura. Maura. Aku benar-benar menyesal, Maura. Maafin aku. Vito tadi ditabrak mobil. Saya bawa dia ke IGD sekarang. Sayang, Ada apa, sayang? Vito kecelakaan. Sekarang dia di rumah sakit Tiara Medica. Aku harus ke sana deh sekarang. Tunggu sebentar, sayang. Kamu yakin kalau Vito beneran kecelakaan? Ya masa Vito bohong? Ini yang ngabarin aku Maura. Nggak mungkin kan Maura bohong sama aku? Ya nggak masalah, aku nggak percaya sama Vito, sayang. Bisa aja kan ini akal-akalan Vito untuk misahin kita berdua. Kamu lupa dia kerja sama Rizky. Pokoknya aku nggak mau ya ketipu lagi sama orang kayak dia. Ya kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak datang ke sana.
Lagi pula kita lihat dulu aja lah Pangeran. Dia juga kan udah ngakuin selama ini dia salah. Iya, tapi kan bukan berarti aku harus percaya sama dia, sayang. Kita nggak boleh segampang itu percaya sama dia. Tapi dia kakak aku. Seburuk apapun dia, kalau dia kena musibah kita nggak bisa diem aja dong. Yaudah kalau kamu nggak mau anterin, aku pergi sendiri aja naik taksi nggak apa-apa. Ya udah, tunggu. Oke, kita kesana. Yuk. Rasanya berat banget kalau harus ketemu sama Vito. Lihat muka dia aja gue udah males. Awas aja, kalau kecelakaan ini cuma sandiwara Vito buat misahin Putri dari gue. Lagian ngapain sih Putri masih peduli sama Vito? Perbuatan dia tuh udah kelewatan. Sayang, aku nggak apa-apa kok ke rumah sakit sendiri aja. Aku tahu kamu terpaksa kan nganterin aku ke Vito karena kamu masih marah sama dia. Loh, kenapa sayang? Kamu ngambek ya? Gara-gara aku nuduh Vito bohong soal kecelakaannya. Aku nggak ngambek kok. Aku cuma mau jaga perasaan kamu aja. Udah nggak apa-apa, aku turun aja, nanti aku naik taksi ya. Iya, tapi nggak mungkin dong sayang. Masa aku biarin kamu ketemu sama Vito sendirian? Apalagi setelah Vito ngelakuin itu semua. Karena aku yakin banget, kalau Vito kerja sama Rizky pasti ada di sana. Dan takutnya kamu diapa-apain. Udah nggak apa-apa, lagian di sana ada Maura. Aku bakal baik-baik aja kok. Enggak, pokoknya enggak sayang. Kemanapun kamu pergi, di situ harus ada aku. Kalau perlu, aku akan pegang tangan kamu dengan keras dan gak akan pernah aku lepas. Kenapa nggak sekalian aja kamu borgol aku? Kadang-kadang kamu lebay deh. Kamu pasti kangen ya borgol-borgolan kayak kita dulu. Kalau gitu ya udah, nanti kita sampai rumah sakit, aku bakal pinjem borgol ke security. Mana boleh. Ya boleh lah sayang, aku akan bilang ke security kalau aku lagi bawa tahanan. Tahanan hati aku.